Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo resmikan sejumlah prasarana penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung dengan biaya hampir 1 triliun rupiah. Polres Sukabumi mengungkap para pelaku pembunuhan anak sekolah dasar di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga di Kabupaten Garut tinggal di sebuah rumah yang jauh dari layak untuk menjadi tempat tinggal bersama 7 anggota keluarga lainnya. Petugas Satreskrim Polres Sukabumi mengungkap para pelaku pembunuhan terhadap anak sekolah dasar di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dalam waktu kurang dari 24 jam. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti celurit, baju korban, serta 7 unit sepeda motor. Deretan sepeda motor ini adalah milik para pelaku penganiayaan dan pembunuhan siswa SD sebuah sekolah swasta di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dari 14 orang, polisi sudah menetapkan siapa saja yang menjadi eksekutor, membonceng korban, serta siapa yang menyediakan alat penganiayaan. Menurut Kapolres Sukabumi, kejadian ini bermula ketika kelompok pelajar SMP dengan sepeda motor melakukan konvoi untuk mencari musuhnya. Dalam perjalanan, mereka bertemu korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD dalam perjalanan pulang. Tanpa pikir panjang, para pelaku yang berjumlah 14 orang membacok korban. Setelah itu, mereka langsung melarikan diri. Meski korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong karena kehabisan darah dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut polisi, 3 orang berstatus anak berhadapan hukum atau ABH. Mereka adalah 1 orang sebagai eksekutor, sebagai pembonceng, dan sebagai pihak yang menyediakan alat penganiayaan berupa senjata tajam. Dari pendalaman, setelah melakukan, ABH 1 bersama ABH 2 sempat melarikan diri. Dan para kawan-kawannya yang lain juga melarikan diri, berpencar, bersembunyi di antara perkebunan karet, dan ABH 1 sempat menyembunyikan senjata tajam sebagai alat untuk melakukan penganiayaan dan berhasil ditemukan barang buktinya oleh penyidik. Untuk para ABH saat ini masih dalam pemeriksaan intensif dari penyidik gabungan, yaitu di Satreskrim Polres Sukabumi, dan akan dilakukan proses-proses tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menangani kasus ini, polisi menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, motif pembunuhan terhadap seorang siswa sekolah dasar masih terus didalami aparat Polres Sukabumi. Pada Minggu pagi, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kampungnya. Suasana duka menyelimuti kediaman Randi Maulana, pelajar kelas 6 sekolah dasar di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Minggu pagi. Jasad korban pembacokan ini tiba di rumah duka sekitar pukul 3:30. Sebelumnya jasad Randi diautopsi tim forensik di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Usai disolatkan di masjid dekat rumahnya, jasad Randi dibawa ke TPU Citepuspam, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Polisi lebih berhati-hati dalam menyelidiki motif dari penganiayaan ini karena menyangkut anak-anak. Akhir-akhir ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor di parkiran apotek di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi marak. Dalam 3 hari terakhir, sebuah mobil box pengangkut obat serta 2 sepeda motor raib digondol maling. Rekaman kamera CCTV ini menunjukkan saat seorang lelaki mencuri 2 unit sepeda motor di sebuah apotek di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Dengan menggunakan kunci letter T, lelaki tersebut dengan mudah menggasak 2 unit sepeda motor milik pegawai dan konsumen apotik. Saat menjalankan upaya pencurian, kedua pelaku berpura-pura menjadi konsumen apotik. Dan selang 1 hari, giliran sebuah mobil pengangkut obat milik apotek digondol maling. Pencurian terekam kamera CCTV milik apotek meski wajah pelaku tidak terlihat jelas. Menurut penyelia apotek, kejadian hilangnya mobil baru diketahui sekitar pukul 3 dini hari. Setelah membongkar obat, sopir mobil masuk ke dalam apotek. Namun, pelaku begitu cepat membawa kabur mobil. Awalnya datang barang Pak ya, memang rutin setiap seminggu 3 kali. Kebetulan datang barang di awal pekan, hari Senin atau tepatnya malam Selasa. Datangnya itu jam 8.30 atau setengah 9 sampai ke apotek. Dan supir istirahat, apotek tutup jam 10 dan kejadiannya di jam 3 lebih 14 menit. Karyawan apotek lainnya menduga pencuri berjumlah 3 orang. Mereka datang ke apotek dan berpura-pura melihat-lihat seperti mencari obat. Namun dugaannya mereka hanya pura-pura untuk memantau situasi di dalam. Sedangkan pelaku lainnya mengincar sepeda motor. Pokoknya kejadiannya sekitar jam 2 malam ya Pak, ada sekitar 3 orang laki-laki yang udah ngintai ke arah pinggir Kimia Farma dekat pintu, terus ke gerbangnya masuk. Keadaannya memang sudah terkunci, cuman langsung si pencurinya itu langsung masuk ke dalam ngambil 1 motor terlebih dahulu. Setelah itu dikasih ke temannya, terus pencurinya itu balik lagi untuk mengambil motor yang kedua. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cibadak. Polisi juga masih melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan ini. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 2 remaja putri asal Bandung diringkus Sat Narkoba Polres Banjar saat akan melakukan transaksi di sebuah penginapan. Salah satu pelaku ternyata masih di bawah umur. BD dan DHP warga Kota Bandung dijebloskan ke tahanan Polres Kota Banjar setelah kedapatan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 88,99 gram dalam 2 paket. Penangkapan ini berawal saat petugas mendapati laporan warga yang melihat 2 wanita yang mencurigakan di dalam hotel. Setelah dilakukan penggerebekan ternyata ditemukan paket sabu siap edar. Mirisnya 1 pelaku masih di bawah umur sehingga untuk sementara dititipkan di Bapas sambil menunggu proses hukum yang berlangsung. Selain mengamankan barang bukti berupa sabu dan 1 unit ponsel, polisi juga mengamankan mobil yang digunakan untuk bertransaksi. Anggota mendapatkan informasi, kemudian melakukan penyelidikan, dan anggota melihat ada orang yang dicurigai dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Dan alhamdulillah, kecurigaan anggota terhadap orang tersebut membuahkan hasil dari hasil penggeledahan yang dilakukan. Untuk pelaku yang berhasil kita amankan sebanyak 2 orang pelaku. Jenis kelaminnya kan? Kedua-duanya adalah wanita. Kalau yang satu lagi kemana ya, Dan? Yang satu lagi ini masih di bawah umur, jadi kita titipkan di LPKS. Informasinya ini udah baru atau udah pemain lama, Pak? Untuk sementara hasil keterangan yang bersangkutan masih baru.